Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kesempatan ini mengaji kitab Khosaisul Ummah Al-Muhammadiyah dengan pengarang Asy-Syaikh As-Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Makki Al-Hasani dengan tema yaitu hidup bahagia dan hidup sengsara. Dengan kitab Khosaisul Ummah Muhammadiyah pada juz yang pertama dengan tema yaitu bahagia dan sengsara pada Shahifah atau halaman 276. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqiqatal ghina wa haqiqatal faqri biqaulihi li Abi Dzar radhiyallahu anhu, ya Aba Dzarin atara kasratal mali huwa al-ghaniyya? Qultu na'am ya Rasulullah. Qala fatara qilatal mali huwa al-faqru? Qultu na'am ya Rasulullah. Qala innamal ghina ghinal qalbi wal faqru faqrul qalbi. Al-hadis. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan hakikat orang yang kaya dan hakikat orang yang fakir atau orang yang kurang dengan ucapan atau sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada Abi Dzar. Hei Abi Dzar, hai Abi Dzar, apakah kamu meyakini bahwa orang yang namanya orang kaya itu adalah orang yang hartanya banyak? Kemudian Abi Dzar menjawab, ya hai Rasulullah, orang namanya orang kaya adalah orang yang hartanya banyak. Kemudian Nabi Muhammad SAW kemudian berucap, apakah juga kamu meyakini bahwa orang yang fakir atau orang yang kurang atau orang yang fakir atau orang yang kurang adalah orang yang kurang hartanya? Kemudian saya mengucap kepada Nabi Muhammad SAW, ya hai Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad SAW kemudian berkata, yang dinamakan orang yang kaya adalah orang yang kaya hatinya, dan orang yang fakir atau orang yang kurang adalah orang yang kurang hatinya. Dengan demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kita ini adalah semuanya adalah bisa menjadi orang kaya. Sebaliknya kita pun semuanya bisa menjadi orang yang miskin. Kita bisa menjadi orang kaya apabila kita ini adalah orang yang hati kita adalah hati yang kaya. Hati yang kaya adalah hati yang dipenuhi dengan rasa syukur dan sabar. Hati yang dipenuhi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang kaya adalah hati yang kita semua bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita memang banyak harta atau bisa juga kita kurang harta? Apabila kita ini adalah hati kita kaya, maka kita pun bisa menjadi kaya. Sebaliknya apabila hati kita ini ada hati yang kurang, hati yang miskin, maka kita pun juga menjadi orang yang miskin. Maka di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam maka menganjurkan kepada kita semua, jadilah hati kita adalah hati orang yang kaya, kaya dengan iman, kaya dengan ibadah, kaya dengan amal, kaya dengan pekerjaan hasil karya, kaya dengan manfaat kepada orang lain, kaya dengan sedekah kepada orang lain, kaya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kaya dengan ibadah sosial kepada orang lain, kaya untuk bisa memberi manfaat kepada orang lain, kaya untuk bisa berbenah diri, hati yang selalu berbenah diri, hati yang selalu berbenah diri, kita semua bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang selalu berbenah diri, kita semua bisa meningkatkan yaitu takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang berbenah diri kita selalu, hati kita adalah hati yang baik, hati yang ikhlas, hati yang zuhud, hati yang istiqomah. Kemudian hati yang yakin akan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah adalah zat yang kaya dan Allah pasti memberikan kekayaan kepada kita semua. Maka di sini para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka klasifikasi pada hadis di sini ada 4 orang. Yang pertama adalah hartanya banyak, hatinya kaya. Kemudian hartanya sedikit, kemudian hatinya kaya. Kemudian hartanya banyak, kemudian hatinya miskin. Hartanya sedikit, kemudian hatinya miskin. Yang pertama adalah harta yang banyak, hatinya kaya. Alhamdulillah kita semua, panjenengan semua diberi
yaitu keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hartanya banyak, hatinya kaya. Harta menjadikan sarana bisa hati semakin kaya, bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa untuk beramal, bisa untuk berjariah, bisa untuk bersedekah, bisa untuk bisa melaksanakan yaitu amal yang baik untuk orang lain. Hati yang kaya bisa menjadi bahagia. Harta banyak, hati kaya. Alangkah senangnya. Alangkah senangnya hatinya kaya, hartanya banyak. Harta bisa menjadikan untuk bisa yaitu bisa sarana jembatan untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lewat harta. Lewat harta orang bisa menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya karena harta pun orang bisa jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Lewat harta orang bisa menjadi takwa, sebaliknya lewat harta orang pun yaitu orang yang semakin jauh dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lewat harta seseorang bisa membahagiakan orang lain, tetapi karena harta pun juga orang bisa menyengsarakan orang lain. Lewat harta seseorang, kita semua bisa yaitu bisa beramal, bisa berbakti untuk agama, masyarakat, nusa dan bangsa. Sebaliknya karena harta pun seseorang itu tidak bisa beramal apapun, karena yaitu dalam hatinya adalah hati yang selalu miskin. Lewat harta kita semua bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya karena harta pun kita semua jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan harta, orang punya harta banyak, hartanya melimpah, asetnya banyak, semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin yaitu ingat kepada harta dunia, semakin cinta kepada harta dunia, semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita semua yang diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala yang berupa harta, maka jadikanlah harta itu sebagai sarana untuk bisa kita semua bisa yaitu bisa beramal, bisa berbakti untuk bumi pertiwi, untuk negara NKRI, bisa berbakti untuk agama masyarakat Nusa dan bangsa. Maka dengan harta kita semua nanti akan bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena harta, karena amal kita yang berupa harta. Maka jadilah kita semua ini yang diberi harta yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala juga disertai dengan hati yang kaya. Harta yang banyak, kemudian hati yang kaya, sangat bahagia di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Kemudian yang kedua adalah harta yang sedikit, kemudian kaya hatinya. Harta yang sedikit kaya hatinya, hartanya pas-pasan untuk keluarga, pas-pasan untuk anak, pas-pasan untuk kebutuhan hidup, untuk kebutuhan harian. Tetapi hatinya kaya ini hatinya bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini alhamdulillah rasa bersyukur kepada Allah, alhamdulillah bisa untuk makan, bisa untuk hidup, bisa untuk biaya pendidikan anak, bisa untuk biaya sosial, bisa untuk yaitu membagi waktu untuk bisa beribadah, bisa untuk membagi waktu yaitu untuk membahagiakan orang lain, teman-teman yang lain. Dengan harta yang pas-pasan bisa untuk bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bisa menjalankan yang namanya pengajian, mendatangi majelis taklim, kemudian membaca Al-Qur'an, kemudian berjamaah, kemudian mendatangi beberapa yaitu tempat yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta sedikit pun bisa menjadi kita semua bisa menjadi bahagia. Harta yang banyak bisa menjadi bahagia. Harta sedikit pun juga bisa menjadi bahagia. Hati, kembali kepada hati. Hati kita supaya hati yang yaitu hati yang kaya. Hati yang kaya tidak selalu dengan harta yang kaya. Hati yang sedikit pun kita bisa menjadi hati yang kaya. Hati yang kaya menjadikan kita semua bisa tenang. Karena dengan rezeki yang diberikan Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yakin, kita husnudzon itulah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Karena harta yang sedikit bisa menjadi jembatan, bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta yang sedikit bisa menjadi jembatan, bisa mengaji, bisa mendatangi majelis taklim. Harta yang sedikit bisa menjadi jembatan, bisa konsentrasi untuk bisa meneruskan pendidikan anak-anak kita. Hati yang sedikit bisa menjadikan kita semua bisa dekat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang sedikit kita semua bisa bersosial,
kemudian kita semua bisa mengunjungi hendeto, lansana, famili, kerabat dan seterusnya. Hati yang sedikit dengan harta yang sedikit dengan hati yang kaya akan menjadikan kita bisa bahagia. Maka di sini ada dua komponen. Harta yang banyak bisa menjadikan kaya hati, yang akhirnya akan menjadi kebahagiaan hidup. Harta yang sedikit bisa menjadikan kaya hati, akhirnya pun kita semua bisa bahagia dalam hidup kita. Sebaliknya, dua komponen yang menjadikan sengsara dan susah adalah harta yang banyak tetapi miskin hatinya, yang menjadikan kehidupan menjadi susah. Hartanya banyak, hartanya melimpah, asetnya banyak, tetapi miskin hatinya. Miskin hatinya adalah orang yang tidak merasa kaya dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu kurang, selalu kurang, selalu kurang. Asetnya bertambah, hati semakin kurang. Asetnya bertambah, hati semakin kurang. Kemudian hartanya bertambah, hati semakin kurang. Semakin kurang, semakin kurang. Inilah adalah harta yang banyak, tetapi hatinya adalah hati yang miskin. Inilah menuju orang yang yaitu menuju ke kesusahan, karena hartanya semakin banyak tapi hatinya semakin miskin. Hatinya tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya tidak pernah merasa sesuatu yang lebih yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang ini adalah orang yang sangat susah, karena tiap hari, tiap malam, pagi memikirkan harta, siang, sore, malam pun memikirkan harta. Ini adalah orang yang tidak bahagia karena disusahkan dengan hartanya sendiri, karena hatinya adalah hati yang miskin. Maka berbahagialah kita semua apabila kita semua adalah orang yang hatinya kaya. Kemudian yang keempat adalah harta yang sedikit tetapi miskin hati. Harta yang sedikit tetapi miskin hati, tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah sabar atas sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit hatinya tapi juga sedikit hartanya, atau sedikit hartanya tapi juga sedikit hatinya. Miskin harta juga miskin hati. Hatinya selalu merasa kurang, hatinya selalu gundah, hasilnya selalu susah, hatinya selalu gerundel, hatinya selalu merasa payah. Inilah orang yang susah dan sengsara. Orang yang susah dan sengsara adalah orang yang yaitu hartanya sedikit tapi juga hatinya juga miskin. Orang yang miskin hati juga miskin harta adalah orang yang susah dan sengsara. Oleh karena itu para pemirsa, para pendengar yang dirahmati Allah, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan bagaimanapun, dalam keadaan situasi bagaimanapun, mari upayakan kita menjadi orang-orang yang kaya hati, orang yang selalu optimis dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang selalu banyak bersyukur atas rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang banyak sabar yang belum kita raih, dan kita harus optimis bahwa yang belum kita raih suatu saat pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bahagia adalah orang yang selalu menciptakan hati yang kaya. Karena hakikatnya orang kaya adalah orang yang hatinya kaya. Orang kaya adalah bukan orang yang hartanya banyak, atau sebaliknya orang kaya adalah orang yang hartanya sedikit. Tapi hakikatnya orang kaya menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, konsep Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang kaya hatinya, hati yang dipenuhi dengan iman, hati yang dipenuhi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang dipenuhi dengan perilaku yang baik, hati yang diaplikasikan dalam kehidupan, bisa membahagiakan diri sendiri, keluarga dan orang lain. Hati yang bisa memberi manfaat barokah kepada orang banyak, hati yang bisa berbekal diri, berbenah diri untuk menatap kehidupan selalu optimis dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Hati yang selalu yaitu bisa meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Namanya qalbun salim, hati yang selamat, hati yang selamat, hati yang selamat. Oleh karena itu marilah kita mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebahagiaan di dunia dan akhirat. Semoga Allah memberikan kita husnul khotimah di akhir hayat kita. Semoga diberi husnul khotimah. Amin Allahumma amin.
Semoga bermanfaat untuk antum semua, untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala termasuk menjadikan kita semua orang-orang yang diberi pertolongan oleh Allah untuk bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadik. Ya Allah, berikanlah kami pertolongan untuk bisa berzikir kepadamu ya Allah. Wa dzikir wa aini ala dzikrika wa syukrika, dan berilah pertolongan untuk kami bisa mensyukuri atas nikmat yang diberikan Engkau kepada kami ya Allah. Wa husni ibadatik, dan berilah pertolongan agar kami bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Mari tinggalkan ibadah dengan sebaik-baiknya, rasa syukur dan sabar, sehingga hati kita menjadi hati yang kaya. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat untuk antum semua, untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.